Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Saputra, NIM 073008110005. Halo, nama saya Muhammad Rizal Rashid dengan NIM 073002000026. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrina Dharma Putri dengan NIM 073002000016 dari Prodi Teknik Pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sabrina Faradifa Citrisna dengan NIM 0730020038 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya di sini ingin menjelaskan pengertian dan karakteristik dozer. Dozer merupakan jenis peralatan konstruksi yang biasa disebut dengan alat berat atau construction equipment bertipe traktor yang menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau yang terletak di depan. Dozer sendiri digunakan untuk bekerja menggali, mendorong, dan menarik material seperti pasir, tanah, batuan, dan lain-lain. Selain blade sebagai perlengkapan standar bulldozer, pada sisi belakang bulldozer dapat dipasang perlengkapan tambahan seperti ripper dan wind. Ripper berfungsi untuk membongkar material hal yang tidak dapat digali menggunakan blade. Biasanya digunakan untuk pekerja pembuatan jalan atau pertambangan. Wind berfungsi untuk menarik material dan sering digunakan pada pekerjaan pengeluaran kayu di hutan. Umumnya, dozer banyak digunakan di pekerja pertambangan, terutama untuk pertambangan batu bara dan menumbangkan pohon. Di sini saya akan menjelaskan tipe bulldozer. Bulldozer memiliki dua tipe, yaitu yang pertama ada crawler dozer atau berjalan dengan rantai. Crawler bulldozer memiliki roda rantai. Bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Daya apungnya lebih besar karena kapasitas di ground contact juga lebih besar. Namun, crawler bulldozer dapat digunakan di berbagai medan, tak hanya di medan lunak, melainkan juga tanah berlumpur, medan kasar, keras, serta berbatu. Karena itu, penggunanya lebih luas dan fleksibel. Kedua, ada wheel dozer atau berjalan dengan ban. Wheel bulldozer memiliki roda baret. Bulldozer ini menggunakan roda baret lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan. Kecepatan untuk bergerak dari job site satu ke job site lainnya lebih besar. Wheel dozer tidak memerlukan alat angkut. Outputnya sendiri lebih besar, terutama saat melakukan kecepatan yang tinggi dan kelelahan dari operator menjadi lebih kecil. Wheel dozer terbilang cukup fleksibel dan potensi kelelahan pada operator juga bisa relatif kecil. Berikut komponen dozer. 1. Di bagian depan bulldozer terdapat blade yang berfungsi untuk mendorong dan memotong material. 2. Kemudian di bagian belakang unit terdapat ripper yang berfungsi untuk menghancurkan struktur permukaan tanah. 3. Di bagian tengah unit terdapat frame tempat kedudukan tracksu. Kemudian di atas track frame terdapat komponen engine sebagai penggerak utama unit dan radiator yang digunakan untuk mendinginkan engine. 4. Belakang engine terdapat powertrain sistem yang berfungsi untuk mengatur pergerakan unit saat traveling dan hydraulic system untuk mengatur pergerakan dari attachment terguling. 5. Kabin memiliki fungsi sebagai tempat duduk operator dan ruang kendali bulldozer. 6. Track yang memiliki fungsi sebagai roda bulldozer. 7. Lift cylinder yang memiliki fungsi untuk menggerakkan blade. 8. Cutting edge berfungsi meratakan permukaan tanah. 9. Final yang berfungsi untuk mereduksi putaran dan meningkatkan torsi unit. 10. Track idler. 11. Push frame. 12. Air free cleaner filter. 13. exhaust pipe stack. 14. Track roller frame. 15. Diesel motor compartment. 16. reverse cylinder. 17. touch. 18. reverse tip touch. 19. reverse sink. Lalu ada fungsi dozer. Yang pertama ada earth moving, yaitu seperti perintisan dan pembersihan lahan, pengupasan obi, grading dan leveling lereng tambang, pengumpan ke ban berjalan, dan trapping untuk leather. Lalu kedua ada ripping.
seperti pekerjaan penghancuran dan pelepasan material keras. Yang ketiga ada pushing, yaitu mendorong scraper ketika loading. Lalu ada mendorong scraper dan ketika transportasi pada kemiringan curam. Lalu ada mendorong dozer-dozer lain ketika ripping. Lalu yang terakhir ada utility work atau tugas khusus atau aktivitas pemeliharaan, seperti stock peeling dan blending, draining work, parit dan kolam, pembuangan salju, dan pemeliharaan jalan. Lalu ada penggunaan. Biasanya penggunaan bulldozer digunakan untuk yang pertama ada earth moving, merupakan proses atau metode pemindahan material berupa tanah atau batu dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang kedua ada trapping and feeding. Trapping for loader artinya dozernya mengumpankan ke loader, sedangkan feeding a belt conveyor merupakan dozer mengumpankan ke belt conveyor. Sekarang saya akan menjelaskan tentang siklus produksi dozer. Siklus produksi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada waktu memotong, yang kedua ada waktu mendorong, dan yang ketiga ada waktu kembali ke posisi yang baru. Berikut merupakan dozer sedang melakukan siklus waktu memotong. Setelah itu merupakan dozer sedang melakukan siklus waktu mendorong. Dan yang terakhir merupakan dozer sedang melakukan siklus kembali ke posisi yang baru. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tipe pisau. Yang pertama ada egging blade. Blade ini melekat di bagian tengah panel bulldozer. Hal ini membuat blade mampu memindahkan material ke samping karena bisa miring hingga 30 derajat, baik ke kiri maupun ke kanan. Tak cuma itu, E-blade tetap bisa bergerak dalam posisi lurus. Alat ini juga berfungsi baik pada tanah lunak, sedang maupun keras. Selanjutnya ada straight blade. S-blade memiliki ukuran terpendek, serta tidak memiliki sayap samping. Alat ini melekat pada lengan di sudut belakang blade. S-blade bisa digunakan dalam berbagai pekerjaan dan medan seperti membongkar material berbutir, halus, sedang maupun berat. Blade ini idealnya digunakan untuk pekerjaan penimbunan dan meratakan jalan. Sekian video dari kelompok saya, terima kasih.